Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan jagat maya dengan adanya pengusiran yang dilakukan oleh salah satu RT di Bandar Lampung terhadap orang yang sementara beribadah. Tentu hal ini bukan hal yang enak untuk selalu kita bahas sebenarnya. Tetapi bagaimanapun juga bahwa ini demi untuk menjaga bangsa ini tidak larut di dalam permasalahan yang ada yang terus-menerus berulang, efek dari banyaknya orang yang gagal paham ber-NKRI, banyaknya orang yang keblinger di dalam beragama sehingga merasa lebih suci, merasa lebih bagus agamanya daripada yang lain. Akhirnya yang terjadi adalah persekusi dengan alasan hanya persoalan tempat ibadah. Nah, kali ini ketua RT tersebut melakukan klarifikasi, sekalipun klarifikasinya kalau menurut saya lebih pada pembelaan diri terhadap apa yang dia lakukan, karena di situ dia tidak merasa melakukan pembubaran, tetapi yang dia lakukan katanya adalah tujuan saya kemarin datang ke sini menghimbau jangan digunakan gedung ini karena izinnya belum ada. Karena sebelumnya sudah ada surat pernyataan yang ditulis tangan oleh pendeta Nek Serega. Pendeta Nek Serega dari pihak jemaat yang menamakan dirinya Gereja Kemah. Kemudian terjadilah surat pernyataan itu pada tanggal 10 Desember 2016 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pendeta Nek Seregar. 2016 itu ya? 2016. Poinnya salah satunya tidak akan menggunakan gedung ini untuk rumah ibadah kecuali tempat tinggal. Siap. Saya kemarin ngajak rekan RT bukan warga. RT. Rekan RT dan Dimas. Mari dampingi saya untuk mengingatkan daripada Jemaat Kemah Daud bahwasannya itu belum ada isi. Kan kesepakatannya jelas. Siap. Jadi bukan saya melarang ibadah. Siap. Bukan melarang ibadah. Ibadah hak warga negara Indonesia semua orang. Penggunaannya aja ya. Nah, tapi pada tempatnya ini kan Masalahnya sudah ada pernyataan jelas ya, Bang? Nah, pernyataan pendetanya, terus ini kesepakatan begitu. kedua belah pihak. Makanya lah kemarin itu kita bubarkan ya Bang ya. Nah, bukan kita bubarkan, kita mengingatkan mereka janganlah menggunakan. Kita mau klarifikasi janganlah gunakan gedung itu karena izinnya belum ada. Berarti kita bantah ya Bang ya. Iya, izinnya belum ada. Termasuk ya, dibuka sama mereka tapi lama prosesnya. Termasuk katanya ada Begitu saya selaku itu dibuka dong pintunya. Mulai alih fungsi jadi tempat ibadah kapan Bang? Kalau alih fungsinya saya nggak tahu. Letaknya 2014 ya. 2014 terus yang RT yang lama dilengsarkan karena terkait masalah ini. Ya. Sudah gitu 2015 saya jadi RT. Mereka mau pakai tanggal untuk Natal 2016. Ibadah. Udah ngirim surat ke Polresta segala macam sampai sampai ke Polda segala macam. Akhirnya ketahuan ya makanya akhirnya ini terjadinya di ini nih sudah pernyataannya. oke, bagaimana kita sudah melihat seperti apa paparan dari orang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia ngeles, merasa tidak membubarkan orang yang sementara beribadah. Sementara kita melihat di dalam video bagaimana dia langsung masuk ke dalam ruangan dan menggertak orang-orang yang ada di dalam untuk membubarkan diri. Peristiwa-peristiwa seperti ini akan selalu berulang manakala apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya pada saat mengumpulkan para Kapolres, mengumpulkan para dandim, mengumpulkan para bupati, sudah memberikan statement terkait soal jangan sampai kemudian ada kesepakatan-kesepakatan di bawah yang bisa mengalahkan konstitusi. Itu hal yang tidak benar menurut Pak Jokowi, dan saya kira memang harusnya begitu. Masa kemudian hanya kesepakatan yang dilakukan FKUB dengan masyarakat, lalu itu kemudian melabrak konstitusi kita. Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa SKB 3 Menteri ini mesti memang dievaluasi. Kalau perlu harus dicabut ini SKB 3 Menteri, terutama terkait soal prasyarat khusus itu dan adanya rekomendasi dari FKUB. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kalau FKUB-nya adalah kadrun, kalau masyarakat di sekitar
di mana mau dibangun itu gereja adalah kadrun, maka otomatis akan terhambat karena ada sekitar 60 masyarakat yang harus bertanda tangan di situ untuk menyetujui adanya pembangunan. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, kita lihat seperti apa ketegasan Pak Jokowi. Bung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Oke, saya kira clear ya. Pak Jokowi secara tegas mengatakan bahwa yang namanya orang beribadah, baik itu agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, jangan sampai kemudian dipersulit. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya di Bandar Lampung. Bahkan seruang ini Pak Jokowi dengan tegas sampaikan ke Kapolri, Kapolda, Kapolres, Dandim, bahkan juga ke wali kota dan bupati. Artinya apa? Persoalan-persoalan kerumitan persyaratan di dalam proses membangun rumah ibadah sebenarnya ini harusnya bisa cepat selesai kalau memang mereka ini semua mendengar ke Pak Jokowi. Oleh karena itu saya kira Kementerian Dalam Negeri harus memanggil ini wali kota Bandar Lampung. Ada apa? Mengklarifikasi ini. Kenapa begitu sulit orang untuk mendapatkan IMB? Nah, kalau misalnya memang kita semua ini, kalau kita semua ini on the track dalam aturan, saya kira tidak ada masalah. Pak RT juga ini jangan mentang-mentang karena RT lalu kemudian seenaknya hanya karena kesepakatan rapat lalu kemudian itu dianggap sebagai hal yang melegitimasi, tidak bisanya dilakukan di sana ibadah. Nah, ini kan luar biasa, artinya sudah sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi penyampaian Pak Jokowi seperti yang kita dengar tadi itu. Karena saya kira di sana itu ada kesepakatan yang sudah terbangun yang katanya belum bisa karena belum ada tempatnya khusus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau orang mau beribadah gimana? Atau misalnya kita yang mau melakukan sembahyang, yang sementara kita melakukan sembahyang baru 1 rakaat, 2 rakaat, lalu tiba-tiba kita datang dibubarkan. Nah, contohnya misalnya ada tradisi di kita. Bagaimana kalau bulan puasa yang kadang-kadang rumahnya orang itu dijadikan sebagai tempat sholat berjamaah, itu tumpah ruah masyarakat berjamaah. Apakah itu juga harus dibubarkan karena dia bukan tempat ibadah yang sifatnya umum? Nah, ini jadi yang begini-begini saya kira memang sudah harus kita selesai. Jangan kita merasa paling beriman, jangan kita merasa paling dekat dengan Tuhan, jangan kita merasa paling benar agama kita. Sehingga kan perilaku-perilaku ini sebenarnya timbul karena itu ada ego yang sangat dominan, bahwa kemudian agama kita yang paling terbaik. Iya, dan saya kira orang lain juga akan mengatakan demikian terhadap agamanya, agama terbaik. Makanya, nah itu dalam konteks keyakinan kita masing-masing. Makanya itu lakum dinukum waliyadin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.
tanah milik kita.